leader dari bimbingan kelompok. Perkenalkan, nama saya Sri Siti Zarastari, biasa dipanggil Rara. Halo. Kami di sini sebagai konseli. perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad, biasa dipanggil Fadel. Saya Firza Syara Madani, biasa dipanggil Kira. Saya Naila Julieta, biasa dipanggil Naila. Halo. Kami di sini sebagai konseli. Saya Agustina Rena Wiguna, biasa dipanggil Utin. Saya Amanda Syafirat Maja, biasa dipanggil Manda. Saya Fasyani Rohak, biasa dipanggil Aca. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, di sini saya Ibu Sri Siti Zarastari, panggil aja Ibu Rara. Di sini saya sebagai leader dari bimbingan kelompok di sesi kali ini. Oke, jadi bimbingan kelompok kali ini bakal berdurasi 30-35 menit ya. Boleh kalian nanti jelasin tentang permasalahan belajar yang kalian alami masing-masing. Sebelum itu boleh perkenalan masing-masing sendiri, dimulai dari kanan. Oke, perkenalkan saya Agustina Rena Wiguna, biasa dipanggil Utin. Kenalin, saya Amanda Syafirat Maja, bisa dipanggil Manda. Saya Fasyani Rohak, bisa dipanggil Aca. Saya Fadel Muhammad, biasa dipanggil Fadel. Saya Firza Syara Madani, biasa dipanggil Kira. Saya Naila Julieta, biasa dipanggil Naila. Langsung aja ya. Di sini ada yang mau ngeduluin buat cerita tentang permasalahan belajar di sekolah ini. Boleh. Christine. Jadi masalah belajar aku tuh lebih ke suka nunda-nunda. Jadi kayak hari ini dikasih tugas deadline-nya minggu depan, tapi aku lebih pilih ngerjain pas mepet deadline. Jadi kayak malam ke besok malamnya itu baru ngerjain. Jadi kayak aku nganggapnya masih ada waktu esok gitu loh. Jadi kayak itu bikin salah satu permasalahan belajar aku sih. Terus aku juga kadang kayak malas sekolah gitu. Oke, ada lagi? Udah. Yang lain ada yang mau lanjutin? Ya, boleh. Aku tuh masalah belajar yang saya aku alami itu aku sering kali itu merasa kehilangan motivasi gitu loh Bu. Kadang sebenarnya aku tahu kadang tuh tujuan aku tuh belajar tuh gini-gini, kadang tuh kalau lagi semangat tuh semangat banget, tapi nggak jarang juga gitu loh, aku tuh gampang ke distract sama hal-hal yang bikin aku tuh kan jangan motivasi gitu loh. Soalnya aku juga merasa gampang gitu kan. Terus aku tuh kalau belajar tuh harus yang bener-bener mood aku tuh lagi bagus gitu loh, nggak bisa yang lagi capek ataupun kayak pikiran tuh lagi nggak bagus kayak gitu kalau dari aku. Terus kalau misalnya lagi kayak gitu tuh pasti ngaruh banget gitu loh, nggak bisa memahamin pelajaran ataupun yang aku pelajari itu nggak akan masuk gitu ke otak. Gitu. Ada lagi? Udah cukup. Nah, dari yang lain ada yang mau? Aku. Boleh. Aku sama kayak Naila tadi, nggak ada motivasi, susah gitu loh, motivasinya nggak ada. Ada lagi? Udah. Ada yang mau lagi yang lanjutin? Aku udah. Kalau aku permasalahan belajarnya paling begini sih. Aku dulu tuh pas sekolah tuh suka bolos. Sebenarnya bukan bolos sih, lebih ke telat sekolah. Jadi misal sekolah tuh jam 7 udah masuk nih, aku bisa datang tuh jam 7:15, jam 7:30. Itu sebenarnya alasannya simpel karena aku tuh bukan orang yang kayak gitu sebenarnya. Cuman saat sekolah tuh aku ngerasa guru-guru aku di sekolah tuh kayak nyepelein gitu sih. Jadi aku yang sebagai siswa di situ aku jadi ngerasa kayak oh ya udah gurunya ngelakuin ini ke saya juga bisa ngelakuin ke balik ke mereka kayak gitu. Jadi ya udah aku ngerasa itu hal kalau datang sekolah itu menurut saya hal yang wajar sih di sekolah saya saat itu. Cukup. Oke, ada yang mau lagi lanjutin? Nanti saya dulu ya. Oke, boleh Fadil. Oke, jadi permasalahan belajar saya ini sebenarnya udah berlangsung lama selama 1 tahun. Terutama dalam tahun terakhir ini saya tuh benar-benar ngerasa kayak burnout, kayak benar-benar lelah secara mental ataupun pikiran gitu ya. Bahkan contohnya seperti saya tuh udah belajar berjam-jam, tapi kayak nggak ada yang masuk gitu, kayak wah lupa lagi gitu, hilang fokus seperti itu. Nah, di situ yang membuat saya tuh makin kayak sulit gitu dalam belajar. Kemudian kayak saya ini masih banyak
masalah terhadap distraksi seperti yang disebutkan Naila tadi ya, mirip kayak dia, kayak misalnya saya ini udah niat belajar selama 2 jam, tapi nyatanya ada notifikasi sedikit ataupun ada gangguan, misalnya niat lah buka video bentar 1 menit, hasil malah sampai 3 jam dan bahkan saya jadi nggak belajar, dan itu buat saya tuh ngerasa bersalah dan kehilangan motivasi, bahkan kayak tuh ya udahlah nggak usah gitu. Dari situ juga saya makin stres ya, karena memang saya belajarnya ini jadi kacau, dan bahkan itu mulai masuk atau mulai menyerang ke fisik saya ya, mulai jadi saya makin kurus, bahkan saya sampai turun 10 kg karena memang burnout itu sendiri, mulai dari pikiran saya ataupun tugas-tugas yang itu tuh saya tuh belum bisa mengendalikannya gitu, kayak di situ. Nah mungkin seperti itu sih permasalahan yang saya alami gitu. Udah, ada lagi? Terakhir dari Amanda. Oke, kalau dari aku itu permasalahan belajarnya tuh sama kayak Udin. Jadi tuh aku lebih kayak suka menunda-nunda belajar atau ngerjain tugas gitu. Jadi nih kalau misalkan kayak ada deadline gitu tuh, aku tuh suka mepet-mepet deadline yang hasil tuh bikin aku jadi keteteran gitu sama tugas-tugas aku gitu. Jadi kayak lebih gitu sih, kayak nunda-nunda belajar sama nunda-nunda untuk kerjain tugas gitu. Yang berdampaknya tuh jadi kayak bikin aku keteteran sama jadi capek sendiri gitu nggak sih kan? Itu cukup. Terima kasih juga buat kalian udah ngungkapin permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Oke, menurut kalian mau ngangkat permasalahan apa di sesi ini? Kalau menurut saya ada motivasi sih. Soalnya dari tadi kan juga udah Daniela sebutin sama Aca sebutin, serta juga Fadel gitu, dia mengangkat tentang under motivasi. Jadi menurut saya karena di sini lebih banyak permasalahan tentang under motivasi, jadi mungkin Nah, selain itu ada yang mau lagi? Permasalahan apa? cukup sih. Ya, Motivasi sih. Setuju. ya ibu boleh yang under motivasi. Jadi paling banyak itu kan under motivasi ya, sama yang tadi itu menunda pekerjaan. Oke, selanjutnya boleh tanggapan dari kalian tentang permasalahan ini satu-satu boleh ya? Ada yang mau? Boleh. Ya, kayak tanggapan dari aku sih lebih ke kayak kita ingat ke orang tua juga sih. Kayak kita kan walaupun ada yang ditanggung oleh beasiswa KIPKA gitu ya, tapi kan nggak semua orang dapat, dan pasti yang dapat KIPKA juga nggak semua kebutuhan kehidupannya itu terpenuhi kan. Jadi kayak kita lebih ingat ke orang tua lagi, kayak lebih ditimbang aja, coba capek kuliah atau capek nyari uang. Pasti lebih capek nyari uang kan. Terus juga kayak buat aku tuh apa ya, kayak ngerjain tugas tuh emang capek dan males banget. Tapi kalau itu kita coba nyari pertemanan yang lebih ngedukung aja sih. Jadi kayak kita cari teman yang positif, yang sama-sama ingat tugas, ingat kuliah, ingat Tuhan juga gitu. Jadi nggak yang nunda-nunda tugas. Kayak kalau kita udah punya teman yang saling ngedukung, itu juga bikin kitanya juga semangat gitu loh buat ngejalanin kuliahnya, nggak yang males-malesan lagi. Jadi sebisa mungkin karena dunia perkuliahan sama dunia SMA SMP itu beda, mungkin buat ininya apa sih, nyesuaiinnya tuh susah, tapi coba aja pelan-pelan dengan seiringnya waktu gitu. Udah sih cukup menurut aku sih. Yang lain? Oke. Ada yang mau? Aku mau, kalau tadi kan tentang under motivasi, aku mau sedikit menjelasin. Jadi sebelumnya tuh aku tuh sebenarnya aku pengen lebih ke kesehatan gitu, ngambil jurusan kesehatan. Cuman aku salah dari awal tuh, aku ngambilnya IPS, harusnya kan IPA ya. Nah, menurut aku kenapa individu itu memiliki under motivasi, karena tujuan hidupnya tuh nggak jelas gitu. Kalau menurut aku dia tuh belum nentuin tujuan hidup dia tuh mau kemana. Nah, karena sebelumnya pengalaman aku seperti itu, jadi di kuliah ini aku mau nentuin dulu nih tujuan hidup aku tuh kedepannya gimana, biar nanti setiap langkah yang aku ambil tuh nggak salah. Nah, menurut aku tuh individu tuh juga harus kayak gitu. Jadi apapun yang dia mau lakuin itu harus sesuai dengan tujuan yang nanti akan diambil. Oke.
Yang lain ada yang mau? Ada yang mau ngasih solusi nggak dari permasalahan yang kita angkat ini? Boleh ya, nggak usah takut kan. Saya juga, saya sebagai leader udah punya akses kerahasiaan yang pasti nggak bakal selain orang yang ada di sini tahu gitu. Ada yang mau ngasih tanggapan atau solusi? Cukup Ibu. Cukup kali, Bu. Cukup. Oke, lanjut ya. Tadi kan kalian udah ngejelasin permasalahan belajar yang kalian alami, terus juga udah menanggapi permasalahan-permasalahan yang kita angkat pada sesi kali ini. Selanjutnya, ada yang mau beri kesimpulan nggak? Saya, Bu. Oke, boleh, Fadel. Oke, tadi kan dari hasil dari bimbingan kelompok kita hari ini, rata-rata teman-teman ini sama terutama saya juga itu mengalami undermotivasi ya, atau hilangnya motivasi seperti itu. Nah, salah satu tadi sudah ditanggapi juga oleh Agustin dan Kira ya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa kita bisa mengatasi perasaan atau permasalahan belajar seperti undermotivasi ini dengan cara kita harus punya tujuan yang jelas, kemudian kita bisa lagi nih refleksi ke diri kita bisa muhasabah gitu, bahwa kita ini bisa kuliah ini saja itu lewat perjuangan yang keras oleh orang tua kita ya. Nggak sepantasnya kita itu sampai berleha-leha dan bahkan sampai malas-malasan dalam belajar. Nah, dengan kita punya pegangan seperti ini, tentunya kita nanti bisa kembali lagi motivasi yang hilang itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih ya Fadel sudah memberi kesimpulan. Oke, jadi dari sesi bimbingan kali ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan belajar yang paling banyak dialami itu under motivation dan juga suka menunda pekerjaan. Dan jadi kalian juga harus diingat lagi ya bahwa untuk kuliah itu nggak semuanya bisa merasakan, dan juga untuk kuliah itu untuk biaya juga dan yang lain-lain itu orang tua udah berusaha keras buat kalian supaya bisa kuliah kayak gitu ya teman-teman. Oke, saya cukupkan ya buat bimbingan kali ini. Terima kasih buat yang sudah memberikan tanggapan dan juga apa yang sudah dirasakan. Semoga nanti kita bisa melanjutkan sesi bimbingan kelompok di sesi yang lain dengan permasalahan yang lainnya. Terima kasih. Kayak benar-benar lelah secara mental ataupun pikiran gitu ya. Bahkan saya sampai turun 10 kg